Halo Smart Milliarder, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami di Sekolah Properti Miliarder. Bersama saya, Andi Nathanael. Hari ini kita akan bahas susah atau mudah menjadi seorang developer. Kita akan bahas selanjutnya, tapi jangan lupa ya, subscribe dan juga pencet belnya, terus like, supaya Anda terus mendapatkan konten-konten kami yang terbaru dan konten-konten kami membahas masalah yang paling up to date. Mari kita bahas. Menjadi developer itu mudah atau sulit? Pertanyaan itu selalu penuh dengan jawaban yang sedikit tidak kita mengerti. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka menjadi developer itu adalah menguntungkan. Namun bagaimana caranya supaya developer itu menguntungkan? Karena kenyataannya banyak kondisi sekarang developer yang bahkan tidak berkembang dan hancur alias bangkrut. Kenapa? Satu hal, karena tidak bisa menjual. Intinya kan penjualan. Kalau penjualannya bagus, berarti gampang bagi developer itu menjual. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menjual itu bagus? Anda harus tahu ilmunya, Anda harus belajar. Jadi pantau terus Sekolah Properti Miliarder, karena akan diberikan informasi semuanya gratis, dibuka untuk Anda. Ya, asal Anda tonton terus channel ini. Nah, ilmunya itu apa? Jadi banyak yang tidak mengetahui. Sebetulnya kalau kita mau menjual, paling mudah itu adalah dengan mengetahui customer needs atau kebutuhan daripada konsumen itu apa. Kita harus mengetahui konsumen itu kebutuhannya apa. Namun sebelum kita mengetahui kebutuhan konsumen, kita harus tahu target marketnya kita siapa. Kita mau bikin produk ini untuk siapa? Market kita yang mana? Sasaran kita siapa? Itu penting sekali, teman-teman semua. Kalau misalnya saya target marketnya semua orang, ya nggak bisa begitu. Jadi target market itu harus punya, harus ada. Banyak brand-brand besar, banyak produk-produk yang laku keras. Baik itu bukan hanya properti ya, mau itu elektronik, mau itu restoran, mau itu siapa. Mereka tahu secara jelas target marketnya. Setelah mereka tahu target marketnya, baru mereka tahu needs-nya apa. Oh, ternyata kalau dia milih ini, berarti needs-nya ini gitu. Contoh, misalnya kita membangun suatu perumahan untuk FLPP, untuk rumah sederhana. Berarti target market kita adalah rumah sederhana. Karena kita sudah tahu target marketnya rumah sederhana, baru terus kemudian kita cari needs-nya apa. Mereka ini, konsumen ini butuh apa? Apakah terus kemudian karena rumah sederhana terus dibilangin listriknya kita kasih yang 3.500? Apakah memang seperti itu kebutuhannya listriknya? Mungkin enggak. Kebutuhan mereka lain. Mungkin mereka butuh catnya dong yang lebih kualitas, material pintunya lebih bagus. Mungkin seperti itu. Jadi gali terus needs-nya. Apa yang mereka butuhkan. Baru terus kemudian kalau needs-nya sudah terpenuhi, pasti mereka mau beli. Jangan terus kemudian bikin rumah FLPP ya mereka bikin sederhana. Namanya rumah sederhana, Pak. Harus sederhana, nggak bisa begitu. Rumah sederhana, tapi kita tampilkan needs-nya, kita besarkan apa yang diharapkan. Jadi ekspektasi dia kita berikan lebih besar daripada ekspektasinya, orang pasti beli produk kita. Nah, itu yang harus kita ketahui. Namun setelah kita tahu target marketnya, kita juga harus lihat market share-nya. Target marketnya udah tahu. Target market saya, perumahan saya mau untuk menengah, ya, untuk level manager, seperti itu. Lantas terus kemudian manajernya market share-nya banyak nggak manajer di situ? Banyak nggak yang mau market yang seperti itu? Contoh, saya pernah mengalami satu kasus, satu lahan, satu perumahan yang ada di pinggir lapangan golf. Ya, saya melihat
lapangan golf itu yang beli itu, yang dijual tuh tanah itu 1000 meter, 2000 meter, 5000 meter gitu. Tetapi banyak yang tidak dibangun. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Rumah-rumah di pinggir lapangan golf, kaflingnya sudah terjual tetapi tidak terbangun. Kenapa? Karena yang beli dan mampu membeli ya 1000 meter, 2000 meter, 5000 meter di pinggir lapangan golf itu adalah owner-owner perusahaan-perusahaan yang tentu kaya raya. Dan saya percaya mereka sudah punya rumah sebelumnya yang lebih besar, atau punya rumah yang lebih sudah nyaman, yang tidak perlu pindah lagi ke pinggir lapangan golf. Tapi karena dia mempunyai gengsi, dia beli pinggir lapangan golf itu supaya dia punya rumah atau punya tanah di pinggir lapangan golf. Jadi sifatnya hanya untuk investasi jangka panjang. Karena apa? Karena lapangan golf itu kan jarang ya. Orang nggak setiap saat developer atau pengusaha bikin lapangan golf. Jadi lapangan golf itu bertambahnya sedikit, bahkan berkurang kalau di Jakarta. Contohnya Ancol, kemarin lapangan golfnya ditutup, misalnya contohnya seperti itu. Nah, pada saat saya mendapatkan lahan kosong di pinggir lapangan golf seperti itu, saya tidak mau lahan saya kosong. Saya mau lahan saya bisa dibangun. Sehingga apa? Saya melihat target marketnya, saya yang second layer. Jadi yang level GM senior yang sudah sukses, maupun level director ini, level-level director, jadi bukan owner ya, level-level director yang mereka tidak mampu untuk membeli 1000, 5000 meter persegi di pinggir lapangan golf. Tapi kalau kita tawarkan 400, 500, bahkan 200 di pinggir lapangan golf, mungkin mereka mau beli gitu. Nah, itu target market kita adalah di situ. Akhirnya kita coba buat dengan menjual 200 meter, tapi harus beli 2 unit 400 meter. Jadi 200 itu 2. Kasih nama nomor 1A dan 1B. Tujuannya apa? Orang ini harus beli 400 meter karena di pinggir lapangan golf. Sertifikatnya 2. Kalau mereka mau jual satunya, 1A diambil, 1B dia jual, dia masih bisa dapat pengurangan sehingga dia bisa bangun rumah yang di 1A-nya. Dengan menjual yang 1B, dia bisa bangun rumah di 1A menjadi bangunan. Nah, seperti itu. Dan mereka mempunyai rumah 200 meter di pinggir lapangan golf. Tapi kalau ada yang direktur-direktur yang mampu, ya mereka bangun 400. Ya mereka beli kaflingnya, mereka bangun. Jadi lebih memudahkan bangun di situ. Dan alhasil hanya dalam waktu tempo singkat, hanya dalam beberapa jam ludes. Kenapa? Karena target market kita sudah jelas dan kita tahu niche-nya mereka. Niche-nya mereka adalah gengsi. Niche-nya mereka adalah mereka bisa mempunyai rumah dengan view lapangan golf di belakangnya. Tapi mereka nggak perlu beli yang besar-besar, karena kalau yang besar-besar mungkin mereka juga berpikir atas kemampuan mereka dalam membeli. Nah, sekali lagi, semua yang melihat channel ini, kalau Anda ingin menjadi seorang developer dan supaya Anda tidak gagal, pahami target market Anda. Anda tahu target market itu siapa, market share-nya seperti apa, customer needs-nya. Needs-nya seperti apa. Kalau Anda mampu membaca itu semua, nggak mungkin produk Anda nggak laku. Jadi kalau Anda sekarang produknya belum laku, coba diulang kembali, coba direview kembali, apakah target market dan customer needs daripada target market itu sudah Anda penuhi atau belum. Sekian dari saya, dan jangan lupa kalau ada komen, ada pertanyaan, silakan isi di kolom komen pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kita akan coba untuk membahas satu persatu komen-komen Anda. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, silakan ajukan, jangan segan-segan ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, pencet bel, dan kasih like dong, biar saya dan tim kami semua dari Sekolah Properti Miliarder semakin semangat untuk membuat konten-konten, dan semoga berguna buat Anda semua. Salam sehat, happy selling, salam properti.